Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Dosen Alim Khairi selaku pengampu mata kuliah Masailul Fiqih kelas E, serta teman-teman mahasiswa yang semoga tetap dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, yakni adinul Islam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Saniatul Azizah bersama 3 rekan saya, Muhammad Eki Akbar Habibullah dan juga Septian Widodo. Di sini kami akan menyampaikan materi dengan tema transaksi elektronik menurut perspektif fikih. Baik, masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni definisi dari transaksi elektronik. Pasti dari kalian sudah tidak asing bila mendengar istilah transaksi elektronik ini. Bagaimana tidak? Karena di seluruh lini kehidupan pastilah memanfaatkan yang namanya perangkat dan juga alat transaksi elektronik. Baik, apa sih yang dimaksud dengan transaksi elektronik? Apabila kita lihat dari segi bahasa, maka transaksi elektronik ini terdiri dari 2 kata, yakni transaksi yang artinya adalah perjanjian jual beli antara dua belah pihak, yakni pihak penjual dan pembeli dalam sebuah perdagangan, dan juga elektronik dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan mengenai suatu media maupun jaringan elektronik. Jadi apabila digabungkan, arti dari transaksi elektronik adalah suatu proses jual beli antara dua belah pihak, penjual dan pembeli, dalam suatu perdagangan yang memanfaatkan media maupun jaringan elektronik. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Nomor 1 Ayat 2 yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai informasi dan transaksi elektronik atau ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang di dalamnya menggunakan komputer, perangkat komputer, jaringan komputer maupun media elektronik yang lainnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan perbuatan hukum di sini adalah segala bentuk perbuatan yang dapat dikenai hukum atau dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah suatu hak dan kewajiban yang keduanya harus terpenuhi dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang bersangkutan. Adapun sering kita dengar bahwa transaksi elektronik disamaartikan dengan jual beli elektronik atau e-commerce. Nah, yang sebenarnya ini cakupan dari transaksi elektronik ini lebih luas daripada jual beli elektronik. Jual beli elektronik atau e-commerce bisa diartikan sebagai suatu proses jual beli yang dilaksanakan menggunakan media elektronik, sedangkan cakupan dari transaksi elektronik ini lebih luas, yakni dilihat dari artinya tadi bahwa transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dimana di situ dapat berupa hal-hal yang tidak hanya satu, tidak hanya jual beli saja, namun juga perbuatan hukum yang di dalamnya memanfaatkan komputer, jaringan komputer maupun media elektronik lain. Jadi cakupannya untuk transaksi elektronik ini lebih luas daripada cakupan dari jual beli elektronik. Adapun bentuk dari transaksi elektronik ini
dibagi menjadi dua, yakni transaksi elektronik yang bersifat privat atau pribadi, seperti contohnya adalah jual beli. Nah, kemudian juga ada lisensi dan juga keterikatan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Kemudian ada transaksi elektronik yang bersifat publik, seperti halnya pelayanan publik dan juga pelayanan-pelayanan pemerintahan yang bersifat publik lainnya. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah jenis dan juga batasan dari transaksi elektronik. Untuk jenis dari transaksi elektronik ini ada 3. Yang pertama adalah bisnis ke bisnis atau bisnis to bisnis, yang merupakan transaksi elektronik yang dilakukan oleh sesama pebisnis. Jadi transaksi ini dilakukan antar pebisnis satu dengan pebisnis lainnya dengan tujuan untuk mengadakan kerjasama yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu peningkatan antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah bisnis ke konsumen atau bisnis to consumer. Nah, transaksi jenis ini contohnya adalah dropship, di mana suatu konsumen, seorang konsumen kemudian memesan barang kepada seorang pebisnis, yang kemudian pebisnis ini memproses pesanan dari konsumen untuk dikirim ke alamat yang telah ditentukan oleh si konsumen. Kemudian yang ketiga adalah konsumen ke konsumen atau consumer to consumer. Nah, transaksi elektronik jenis ini merupakan suatu pemenuhan kebutuhan antara konsumen satu dengan konsumen yang lainnya. Kemudian untuk penjelasan mengenai batasan dari transaksi elektronik ini, yang pastinya haruslah memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah spesifikasi dan harga barang harus sudah disepakati di awal akad. Nah, sedangkan pembayaran yang dilakukan harus dilakukan di muka secara penuh. Adapun apabila pembayaran dilakukan di akhir maupun saat akad berlangsung, maka harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan hal itu dilakukan dengan dasar suka sama suka, tidak ada paksaan satupun. Kemudian masalah transaksi elektronik ini juga telah diatur di dalam Al-Quran, dan selama di dalamnya tidak menimbulkan mudarat atau kebatilan, maka transaksi elektronik ini sah-sah saja untuk dilaksanakan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Antum a'lamu bi amri dunyakum, yang artinya adalah kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Hadis riwayat Muslim nomor 2363. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dalil Al-Quran dan Sunnah mengenai transaksi jual beli online. Dalil diperbolehkannya melakukan akad jual beli online adalah diantaranya hadis Nabi Muhammad SAW. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadiman Nabi al-Madinata wa hum yuslifuna bitamri as-sanata ini wa thalatha. Faqala man aslafa fi syai'in fa fi kaylin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajal ma'lumin muttafaqun alaih. Yang artinya ketika Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dengan waktu 1 dan 2 tahun. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memesan kurma, maka hendaknya ia memesan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang jelas, dan kurung diketahui oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak di sini yaitu penjual dan pembeli. Selanjutnya, teori usul dan kaidah fikih mengenai transaksi elektronik. Seperti halnya masalah transaksi elektronik, garis besarnya telah diatur dalam Al-Quran, dan selama di dalamnya tidak menimbulkan mudarat atau kebatilan pada pihak-pihak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya sah-sah saja. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Hadis riwayat Muslim.
Adapun teori usul fikih tersebut hukum-hukum amaliyah, yakni yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, akad, dan muamalah antar sesama manusia, telah diatur dalam Al-Quran dalam ilmu usul fikih. Hukum-hukum selain ibadat menurut syarak disebut dengan hukum muamalat. Segala macam hukum dalam hal muamalat, khususnya transaksi-transaksi kebendaan, diciptakan dengan tujuan mengatur hukum antar sesama manusia, sebagai pihak perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Dan sebaliknya, jika suatu transaksi atau perjanjian kerja yang dilakukan untuk melakukan suatu makar atau penipuan dan tujuan tidak terpuji lainnya, maka interaksi yang terjadi antara pihak-pihak terkait adalah tidak dapat menerima dan dinyatakan batal demi hukum. Kaidah fikih mengatur bahwa segala amalan bergantung pada kejelasan niat. Apabila niatnya jelas, maka potensi diterimanya suatu ibadah akan lebih besar. Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa jika suatu transaksi diaplikasikan sesuai dengan substansi, maka yang tergantung dalam tujuan syariat, yaitu kemaslahatan kedua belah pihak dan menghindarkan terjadinya petaka pada salah satu atau kedua belah pihak, maka muamalah jenis ini dapat diterima. Selanjutnya, pandangan ulama mengenai transaksi elektronik. Dalam forum Bahasan Masail Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010, para ulama NU ada yang berpendapat bahwasanya hukum akad transaksi jual beli melalui alat elektronik atau jual beli online hukumnya adalah sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabik atau barang yang dijual, atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli. Dengan dasar pengambilan hukum yang pertama, Syarah Al-Yaqut An-Nafis karya Muhammad bin Ahmad Al-Syatiri. Walibratu fil uqudi lima'aniha la li suwari al-fadhi ila akhirih. Adapun yang dibutuhkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telepon, telex, dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan. Yang kedua, diambil dari Nihaya Al-Muhtaj ila Syarah Al-Minhaj karya Syihabuddin Ar-Romli, yang artinya menurut qaul Azhar sungguh tidak sah selain dalam masalah fuqo syar'i, anggur yang dijual dalam kemasan rapat atau tidak terlihat, jual beli barang gaib, yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayaran maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majelis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail, atau sudah terkenal secara luas, tawatir, seperti keterangan yang akan datang, atau terlihat di bawah cahaya. Jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih, demikian menurut kajian yang kuat. Dari hasil dua pengambilan hukum tersebut dalam Bahasan Masail Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010, hukum dapat dijadikan acuan karena pada dasarnya Islam sangat menekankan kepuasan tarodin di antara pihak penjual dan pembeli. Di samping juga mengantisipasi terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, sebagaimana referensi kedua, barang yang diperjualbelikan diisyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan atau horor dalam jual beli. Karena Rasulullah sendiri melarang praktek yang demikian, sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan, "Naha Rasulullah SAW an bai'il ghurori", yang artinya Rasulullah SAW melarang jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.